Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Kelas 8 Salafiyah Wusta Al-Manar Pengasih yang berbahagia. Kita lanjutkan materi kita tentang pencernaan. Ya, organ-organ pencernaan makanan. Nah, sebelumnya kita akan membahas tugas yang kemarin minggu lalu kita berikan beberapa yang mengerjakan, yang belum mengerjakan segera mengerjakan ya, karena ini sangat pengaruh untuk nilai ijazah. Ijazah berasal dari nilai raport dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Jadi ijazah sangat dipengaruhi oleh nilai raport. Nilai raport dipengaruhi oleh nilai tugas. Oleh karena itu, yang tidak mengerjakan tugas ya nilainya akan hancur. Oleh karena itu, segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh semua guru. Nah, ini ada Andrian, Aidil, Khairul ya. Apakah sudah dicatat? Bagi yang belum segera dicatat ya. Bagi yang sudah ya lanjutkan, diulang-ulang lagi ya. Kemudian berikan contoh makanan yang mengandung vitamin C. Lemon, jeruk, betul, buah jeruk. Ya, cabai itu juga ada, markisa, betul, brokoli ya, jambu biji ada juga, dan lain-lain ya, banyak sekali. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Organ pencernaan utama kemarin kita sudah singgung, ada mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Nah, kita masuk ke mulut. Jadi ini gambar mulut ya, kurang lebihnya ada gigi, ada lidah, kemudian ada lain-lain atas dan lain sebagainya. Jadi dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Air liur mengandung mukosa dan lendir. Senyawa berfungsi sebagai antibakteri ya, dan enzim amilase atau dikenal dengan tialin. Enzimnya akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Jadi dipecah lebih kecil, lebih sederhana. Jadi di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dengan menggunakan gigi, dan kimiawi tadi menggunakan enzim tialin. Kemudian setelah itu dari mulut makanan akan masuk ke faring ya, faring atau tekak. Faring adalah saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan, sehingga kita menelan itu ininya tertutup, saluran nafas tertutup ketika kita menelan makanan. Setelah mulai faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan peristaltik ya, mendorong makanan dari menuju ke lambung. Kemudian setelah makanan di lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Mekanis, otot-otot lambung akan berkontraksi mengaduk-aduk ya makanan yang lembut tadi. Kemudian kalau kimiawinya makanan yang lembut tadi atau disebut dengan bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl, asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Ya. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu setelah melalui proses penyerahan selama 2-4 jam di dalam lambung. Kemudian makanan yang halus tadi menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Ya, ini proses di lambung. Kemudian setelah itu makanan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus mempunyai panjang 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari ya dengan panjang 0,25 meter.
kemudian usus tengah 7 meter dan usus penyerapan sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi penyerapan secara kimiawi saja. Ya, pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan nanti akan mengisi lemak, jadi membuat lemak agar larut dalam air. Ya, ini di usus halus. Jadi penyerapan zat-zat makanan terjadi di ilium. Tadi yang panjangnya 1 meter. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh sili usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh sili usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Kemudian sisa makanan tadi ya masuk ke dalam usus besar, ya kurang lebih panjangnya 1 meter. Jadi di antara usus halus dan usus besar dapat usus buntu atau sekum. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa, ya sisanya tadi sebelum dibuang ke melalui anus. Ya, jadi dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli, ya, yang mampu membentuk vitamin K dan B12. Jadi sisa makanan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Ya. Tugasnya silahkan catat dalam buku dan kerjakan pertanyaan di Google Form. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.